Selamat pagi keluarga besar Sakula 5, apa kabarmu pagi hari ini? Nah, saya mengundang kita bangkit berdiri pada pagi hari ini di rekaman virtual Sunday Service pada pagi hari ini. Saya mau kita terus mengizinkan Roh Kudus melatih kita, menuntun kita untuk menyembah Sang Raja di dalam roh, di dalam kebenaran. Yang percaya katakan amin. Yang di rumah katakan amin. Come on, angkat hatimu, angkat suaramu, angkat tanganmu. Doa dalam roh saat ini. Lema rokata shekanda malaka maralaka. Come on, doa dengan kuat saat ini, doa dengan agresif. Leta prasta malakanda malaka marala maralaka. Angkat kedua tanganmu, doa dengan meluap-luap, doa dengan agresif. Engkau bisa mengepalkan tanganmu, engkau bisa menggoyangkan tubuhmu. Saat ini doa, doa, doa. Engkau yang ada di rumah saat ini, aku mau katakan doa. Latih dirimu, naikkan intensitas rohmu, naikkan dinamika ilahi yang ada di dalam batinmu. Rekata syaka prakata so, rota prastekra maraka. Yes God, le prastama makora, ora sikre paraka maraka, riseka maraka maraka. Roh Kudus tolong setiap kami, tolong setiap kami, tolong setiap kami saat ini. Rekam damala kota sekrai, roh raseka maka, roh rasyate, roh sekra mako, roh taseka, riye, roh taseka mako, haleluya, haleluya, rekata sekra, roh koto sekra maka, angkat kedua tanganmu dan sorakan Hosana. Yes God, yes God, Hosana. Lift up your voice, Hosana, Hosana in the Jesus, you, Jesus, you lift me higher, higher, He lifts it higher. Angkat kedua tanganmu dan tinggikan Sang Raja. Higher, He lifts it higher. Jesus.
kata sekrai. Let our King be lifted up. Hosanna. Come on, Hosanna. Hosanna. In the highest, let our King be lifted up. Hosanna. Reseka malaka. Hosanna. Hosanna. In the highest, let our King lifted up. Oh, sekra malaka marala maralaka. Hosanna. Lift up your voice. Say Hosanna. Hosanna. In the highest, let our King be lifted up. Sama-sama katakan. Hosanna. 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 Haleluya. Ditinggikan kau sang raja. Ditinggikan engkau. Tuhan berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Engkau yang melihat tayangan virtual Sunday service ini, berikan sorak-sorai. Haleluya. 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 Teman berikan sorak-sorai terus bagi sang raja. Haleluya. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Haleluya. Haleluya. Rose krapa sokro koto se krapa koka kaka. Rekata sokro kopa se kramala kanca malaga. Ro rase krakata sokrai. Ru se krapa kramaka. Re ya sokrama malaga. Ru to sampai melek amalaga. Terus doa sampai ada kobaran. Terus doa sampai ada kobaran api Roh Kudus di dalam batinmu.
apa kota saka. Ruse krakata soko krakata. Ruse krakata soko krakata. Ruse krakata soko. Oh rekapa sokronda malakata. Re ya 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 ya. Rekamda malakong kramde marere. Re ay 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 ay. Rekamda malakong krakande marera. Re rashandera lamo. Let our King believe. Let our King believe. Sit up, let our King, let our King believe. Sit up, sekali lagi katakan, let our King believe. Sit up, oh, pagi hari ini aku deklarasikan, biar Engkaulah yang bertahta di dalam hidup setiap kami. Engkaulah yang ada di dalam posisi yang tertinggi dalam hidup setiap kami. Bukan pikiran kami, bukan seluruh pengambilan keputusan dalam diri kami. Kami hanyalah eksekutor. Aku deklarasikan, Tuhanlah yang menjadi inisiator. Yang percaya katakan amin. Amin. Kami hanyalah eksekutor. Engkaulah inisiator. Oh, haleluya. Bapa, Engkau adalah inisiator dari segala sesuatunya. Dan Kau membangkitkan setiap kami menjadi para eksekutor di atas muka bumi ini. Terjadilah atasmu, terjadilah atasmu. Ekamda malata syaka marala maralaka. Rekata sokropo krokapa sakra malaka. Angkat kedua tangan. Worthy the Lamb. The throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Oh, Jesus, Son of God, of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Sama seperti Kristus menjadi eksekutor dari apa yang menjadi kerinduan hati Bapa. Pagi hari ini kami mau katakan, kami mau menjadi eksekutor dari apa yang Bapa inginkan. Kami nggak mau menjadi inisiator dari diri kami sendiri. Kami nggak mau mencetuskan apa yang menjadi rancangan kami sendiri, Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau berkata, kami mau menjadi eksekutor.
Irikanda malaruru, the darling of heaven, crucified. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. God, you reign with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven. The throne, seated on the throne, crown you down with many crowns. You reign victorious, high and lifted up.
Yes Lord, yes Lord. Rikaparalama. Ya. Haleluya. Aku berdoa biar realita Tuhan akan terus semakin mencengkeram hidupmu. Biar apa yang Tuhan rancangkan, biar apa yang menjadi isi hati Bapa, apa yang ada dalam pikiran Kristus, itulah yang Tuhan berikan dalam hidup. Ilikramda mala urala kamde mele iji saklamda mala kamda mala. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Come on, terus doa, terus angkat kedua tangan, naikkan penyembahan. Oh rasya kaya masuk ruka pasik randa malakanca malakika lalabakata kalala sandaka terjadilah atas setiap engkau. Terjadilah atas setiap engkau. Terima porsimu, terima apa yang menjadi bagianmu pada pagi hari ini. Biar apapun yang menjadi rancangan Tuhan, apapun yang menjadi jalan-jalan Tuhan, itulah yang Tuhan semakin manifestasikan. Semakin Tuhan terus lepaskan firman-Nya dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang ada di rumah sama-sama katakan, terjadilah dalam hidupku, dalam kehidupanku sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Allah yang mulia. Amin, 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 amin. Yang berada di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah datang kepadanya, sujud di hadapan oh, mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkaulah yang disembah. Angkat kedua tanganmu dan katakan, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya.
dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara. Terima porsimu, terima apa yang menjadi bagianmu. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali walaupun kita masih ibadah online. Sebentar saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul seberapa besar kesadaran bahwa kita telah dibebaskan dari hutang dosa. Sebelum itu mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat pagi yang indah ini, Kau masih berikan anugerah buat kami, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, sekalipun melalui online. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Kau ada di sini Tuhan, Engkau sendiri akan memberkati kami sekalian lewat kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar. Tuhan boleh memberikan pengertian Tuhan, membawa kami lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Setiap perkataan kami diurapi Tuhan, bukan dengan hikmat manusia, tapi dengan hikmat Allah. Kami minta kuasa Roh Kudus mengurapi saya. Berkati Tuhan setiap perkataan firman Tuhan yang saya sampaikan, boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengar. Ya Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa serta mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini sebentar juga kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus ya saudara ya. Mari saudara kita akan membuka Alkitab kita. Nats yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Mari saudara, kita akan baca bersama-sama. Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Judulnya perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. Kepadanya, ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih dan menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat,
seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudaraku, banyak orang di dunia ini, ya, mungkin juga termasuk kita semua, sulit sekali untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin orang yang pernah menyakiti hati kita, mungkin orang yang pernah mengecewakan kita, mungkin pernah orang yang mempermalukan kita di depan banyak orang. Lalu kita muncul sakit hati, kita muncul dendam, ya. Kita sulit untuk bisa mengampuninya. Ya. Mungkin kita masih menyimpan kepahitan. Kalau ingat kejadian itu kita ingat, lalu kita timbul kepahitan, saudara. Ya. Dan buah dari kepahitan itu kita akan menyebarkan kecemaran di mana-mana. Saudara, kita bisa menjelekkan orang-orang, saudara, ya. Dan sadarkah saudara bahwa itu semua akan menyiksa diri kita sendiri, saudara? Ya. Sekarang, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang pengampunan? Seperti nas apa yang tadi kita telah baca, saudara, ya. Kalau kita baca di dalam Matius 18 ayat yang ke-21, saudara. Ya, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara, ini yang ditanyakan oleh Petrus kepada Yesus. "Tuhan, sampai berapa kali aku harus bisa mengampuni orang jika orang itu bersalah kepadaku? Sampai 7 kali?" Kata Yesus berkata, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Jadi kalau kita kalikan itu 490 kali, saudara. Ini adalah angka penggenapan, saudara. Angka penggenapan, angka 7 itu angka penggenapan, ya saudara. Angka kegenapan. Jadi artinya, saudara, kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita itu dengan segenap hati kita, saudara. Ya, ini kita melihat di sini, saudara. Ya, jadi Tuhan mengajar kita supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita dengan segenap hati kita, saudara. Artinya kita tidak boleh mengingat-ingat lagi kesalahan mereka. Kita harus benar-benar bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saudara. Kita melihat di sini, saudara, ini mengenai cerita, ya, perumpamaan, saudara. Ada seorang yang berhutang, dikatakan 10.000 talenta kepada seorang raja, saudara. Ya, lalu raja itu meminta hutangnya dikembalikan, tapi orang itu belum bisa melunasi hutangnya, saudara. Tapi kemudian, saudara, raja ini meminta supaya dia dijual bersama dengan anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya, saudara. Tetapi hamba ini memohon-mohon belas kasihan kepada raja itu. "Sabar tuanku, hutangku akan kulunaskan." Ya, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga raja itu membebaskan hutangnya, saudara. Hutang yang banyak itu dibebaskan, dilepaskan dari hutangnya, saudara. Saudara, kalau kita lihat, saudara, ya, 10.000 talenta. Kalau kita kurskan dengan kurs rupiah, ya, satu talenta itu adalah menurut kamus Alkitab nilainya sama dengan 6.000
dinar. 1 dinar adalah upah pekerja harian 1 hari. Kita contohkan saja ya, upah harian 1 hari 150.000 ya. Jadi 1 talenta adalah 1 dikali 6.000 dikali 150.000 rupiah, sama dengan 9 juta rupiah, saudara. Kalau kita kalikan 10.000 talenta, saudara, itu nilainya sangat besar sekali, menjadi 9 triliun. Dan raja ini, saudara, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan, karena orang itu memohon-mohon belas kasihan ya. Akhirnya dia dibebaskan dari hutang yang besar itu, saudara. Dan tadi kita membaca cerita tadi, saudara ya. Setelah dia dibebaskan, dia bertemu dengan seorang kawannya yang berhutang kepada dia. Hutangnya cuma 100 dinar, saudara. Kalau kita kurskan dengan uang rupiah, saudara, 100 dikali 150.000 rupiah sama dengan 15 juta rupiah, saudara. Tapi orang ini, saudara, ya, orang yang telah dibebaskan oleh raja itu, ya, dia kemudian dia menangkap dan mencekik orang itu, saudara. Ya, sampai dia katakan, bayar hutangmu. Ya. Tapi kawannya ini, saudara, dia memohon-mohon, sabarlah tuanku, hutangku akan kulunaskan. Tetapi dia tidak mau, dia menolak, saudara. Dan bahkan dia memasukkan orang itu ke dalam penjara, saudara. Ini tindakan yang sangat kejam. Saudara, kalau kita melihat di sini, saudara, dia sudah dibebaskan hutangnya oleh raja itu sebesar 9 triliun, dan temannya itu berhutang kepada dia cuma 15 juta. Ini suatu yang tidak sebanding ya, jumlah yang tidak sebanding, saudara. Dari 9 triliun dengan 15 juta rupiah itu suatu perbedaan yang sangat mencolok, saudara. Tetapi dia tidak ingat ya bahwa dia sudah dihapuskan utangnya oleh raja itu, tapi dia tidak bisa mengampuni teman yang bersalah, teman yang berhutang kepada dia hanya 15 juta rupiah, saudara. Nah, setelah didengar oleh teman-temannya ya, saudara, lalu teman-temannya melaporkan kepada raja, saudara, bahwa orang yang sudah dibebaskan hutangnya itu sebesar 9 triliun, dia melakukan tindakan yang kejam terhadap temannya, saudara. Lalu raja itu memanggil orang yang sudah dibebaskan itu. Lalu dipanggil menghadap raja, saudara. Lalu raja itu berkata, "Hai hamba yang jahat, ya, kalau hutangmu telah aku bebaskan karena engkau memohon-mohonnya kepadaku, ya, sekarang engkau berlaku kejam terhadap temanmu. Kalau aku sudah bisa mengampuni dan bisa menghapus semua dosa-dosa kamu, menghapuskan semua hutang-hutang kamu, kamu pun juga harus bisa mengasihani orang ya yang bersalah kepadamu." Lalu, saudara, raja itu memerintahkan algojo untuk menangkap orang ini sampai dilunaskan hutangnya, saudara. Jadi, saudara, kalau kita bayangkan 9 triliun itu tidak mungkinlah untuk bisa dibayar oleh orang ini, saudara. Dan inilah, saudara, jadi raja itu menjadi marah, saudara, karena raja itu ya, perlakuan orang yang telah dibebaskan itu tidak tahu berterima kasih, saudara. Ya, dia menerima pengasihan dari Tuhan, tapi dia tidak bisa mengasihi orang juga yang bersalah kepada dia, saudara. Akhirnya, saudara, dikatakan di sini ayat yang ke-35, "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudara, saudara, sesungguhnya, saudara, kita ini semua adalah orang yang berhutang kepada Tuhan.
berhutang jiwa, saudara. Sesungguhnya saudara, kita ini harusnya menerima penghukuman dari Tuhan. Sebab dosa-dosa yang telah kita perbuat, saudara. Dan dosa-dosa itu begitu besar, begitu banyak, saudara. Dan kita tidak bisa membayar hutang dosa kita, saudara. Yang begitu banyak. Dengan perbuatan kita, dengan amal kita, dengan kebaikan kita tidak bisa membayar hutang dosa kita. Saudara. Sebab itu saudara, Tuhan berinisiatif, Allah berinisiatif, saudara. Mengutus putranya yang tunggal ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Sampai dia mau mengosongkan dirinya, saudara. Sampai dia menanggalkan kealahannya, saudara. Dan mau turun ke dalam dunia ini. Mau menjadi sebagai seorang manusia. Menjadi seorang hamba. Bahkan taat sampai mati, saudara, di kayu salib. Dia mencurahkan darahnya buat saudara dan saya. Untuk apa, saudara? Untuk membebaskan kita dari penghukuman yang kekal. Karena kita semua sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Kitalah yang harus sebenarnya harus menerima penghukuman kekal itu. Kebinasaan. Tetapi Yesus mau membayar semua hutang dosa kita, saudara. Di kayu salib. Dia mati untuk menebus semua dosa-dosa kita. Dia menghapuskan semua pelanggaran kita, saudara. Dia tidak ingat lagi kesalahan kita, saudara. Saudara, di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Kolose pasal 2 ayat yang ke-14 demikian, saudara. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara, Tuhan Yesus mati di salib menghapuskan semua surat hutang dosa kita. Yang seharusnya kita ini harus menanggung itu. Hutang dosa itu. Dan upah dosa adalah maut, yaitu kebinasaan. Tapi Yesus mau mati menggantikan saudara dan saya. Dia menebus semua dosa-dosa saudara dan saya, saudara. Ya. Dan dia sudah menghapuskan semua surat hutang dosa kita. Yang mendakwa kita. Ya. Iblis telah mendakwa kita dari segala dosa-dosa yang kita perbuat, saudara. Itu ditiadakannya, saudara. Dengan memakukannya pada kayu salib, saudara. Apakah saudara sadarkah, saudara, bahwa semua surat hutang saudara, hutang dosa saudara itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus? Yang seharusnya kita tanggung, saudara, dan kita tidak mampu menanggungnya. Kita tidak bisa menebus dosa-dosa kita sendiri. Perlu seorang penebus, perlu seorang pembebas. Yesus Kristus yang telah membebaskan saudara dan saya dari semua surat hutang dosa saudara dan saya. Dan saudara sudah dibebaskan, saudara, oleh darah Yesus. Yesus yang tidak berdosa telah dijadikan dosa. Sebab kita yang berdosa boleh dijadikan kebenaran Allah, saudara. Ya. Kalau saudara sampai sekarang ini masih ada, saudara. Dan saudara ada. Saudara, kita bisa hidup di alam yang merdeka dari ancaman hukuman kekal. Saudara sadarkah itu? Bahwa itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan buat saudara. Itu anugerah yang Tuhan berikan buat kita semua, saudara. Darahnya telah dicurahkan buat saudara dan saya untuk menyucikan kita dari segala dosa. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita yang begitu besar, saudara. Tuhan sudah menghapuskan semua. Tuhan sudah membayar lunas semua hutang dosa kita, saudara, di kayu salib. Sadarkah ini, saudara? Biarlah saudara, kita yang sudah dibebaskan oleh darah Yesus benar-benar sadar
memiliki kesadaran penuh bahwa segala surat hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara. Ya. Sekarang saudara, apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus? Kita juga harus bisa mengasihi orang-orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita, saudara. Ya, kita harus bisa mengampuni mereka, saudara. Jangan ada lagi simpan ganjelan di hati kita. Jangan ada lagi simpan dendam. Jangan ada lagi simpan sakit hati. Jangan ada lagi simpan kebencian, saudara. Jangan ada lagi simpan kepahitan. Jangan ada lagi simpan iri hati, saudara. Saudara, kita benar-benar diajar oleh Tuhan Yesus. Kalau kita sudah diampuni semua dosa-dosa kita, kita juga harus bisa mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Yang telah membuat malu kita, saudara, di depan orang banyak. Yang telah menyakiti kita, yang telah mengecewakan kita. Kita harus bisa mengampuni mereka dengan segenap hati kita. Saudara, jadi pengampunan itu jangan hanya cuma di mulut, saudara. Saya ampuni dia. Tapi ketika kita mengingat lagi namanya, ketika kita lagi mengingat lagi, ya, orang itu, lalu timbul lagi sakit hati, timbul lagi kecewa. Bahkan ada orang yang suaminya meninggal, sudah meninggal, saudara. Ketika dia ingat apa yang telah dilakukan suaminya terhadap dia, dia timbul sakit hati, timbul lagi kepahitan, saudara, timbul lagi kesedihan, saudara. Ini berarti ini belum bisa mengampuni, saudara. Ya, saudara, pagi hari ini Tuhan mau kita lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang pernah menyakiti hati saudara. Jangan ingat-ingat lagi, saudara. Lupakan semuanya itu. Saudara, lupakan semuanya itu. Dan ampuni mereka dengan segenap hati. Kita belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih suka mengasihi daripada menghakimi, saudara. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih suka mengampuni daripada menghakimi. Saudara, mengapa sih Tuhan mau untuk kita melakukan seperti ini? Supaya kita bisa mengampuni orang-orang yang pernah bersalah pada kita, saudara. Jangan ingat-ingat lagi. Lupakan semuanya itu. Ampuni dengan segenap hati kita, saudara. Ya, mengapa Tuhan meminta kita untuk bisa melakukan ini, saudara? Yang pertama adalah sebab Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-35 tadi, Bapakku juga akan berbuat demikian jika engkau masing-masing tidak bisa mengasihi atau tidak bisa mengampuni satu dengan yang lain, saudara. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang-orang sesama kita, saudara, yang bersahabat kita, firman Tuhan katakan, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kamu, saudara. Jadi kalau Bapa tidak bisa mengampuni kita, saudara, kita celaka, saudara. Ya, sebab itu, saudara, kalau ada sampai saat ini saudara masih simpan ganjalan, lepaskan itu, saudara. Lepaskan pengampunan. Saudara, Tuhan mau bebaskan saudara. Tuhan mau lepaskan saudara dari penjajahan ini. Yang kedua adalah, saudara, Tuhan memerintahkan untuk kita memelihara hidup dalam kasih persaudaraan. Tuhan mau kita, ya, supaya di dalam kita ini, hidup dalam kita bersama-sama bersaudara di dalam iman, jangan ada menyimpan ganjelan, jangan ada permusuhan, jangan ada sakit hati,
Saudara, jangan ada menyimpan kekecewaan, jangan ada menyimpan kebencian, jangan ada menyimpan iri hati, jangan ada menyimpan kemarahan. Saudara, karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Dia sudah mengasihi kita, saudara, dengan kasih yang kekal. Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Allah, saudara. Ya, oleh darah-Nya, saudara. Dan kita pun juga harus berdamai dengan sesama kita, saudara. Ya, jangan ada permusuhan satu dengan lain. Kita harus bersihkan hati kita, saudara. Jangan ada kebencian, jangan ada kedengkian sedikit pun di hati kita. Kita mau Tuhan bersihkan hati kita pada pagi hari ini. Yang ketiga, saudara, Tuhan mau supaya kita hidup dalam sukacita Allah, saudara. Karena Kristus sudah menang atas dosa, iblis, dan maut, saudara. Ya, dan kemenangan Kristus sudah diberikan buat kita, saudara. Dan kita pun sudah menang atas dosa, atas iblis, dan atas maut, saudara. Dan kita juga sebagai anak Tuhan sudah diberi kuasa untuk mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Tuhan sudah memberikan kepada kita roh yang perkasa, roh yang kuat, roh yang berkemenangan. Tuhan sudah mengangkat segala kelemahan-kelemahan kita, kelemahan manusiawi kita, kelemahan secara daging kita, kelemahan pikiran kita, saudara. Kelemahan kedagingan, kelemahan manusiawi kita sudah diangkat oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara, semua itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan, kita sudah dilepaskan oleh darah Yesus, saudara. Dan jangan kita mau dibelenggu lagi, saudara. Yang keempat, saudara, supaya kita ini dapat berkarya bagi Yesus, supaya kita dapat berkarya bagi Kristus, saudara. Hanya orang yang sungguh-sungguh sudah dimerdekakan, hanya orang yang sungguh-sungguh sudah dibebaskan, hanya orang yang sungguh-sungguh sudah dilepaskan, baru bisa melepaskan orang-orang yang terbelenggu, yang terikat, dan yang terpenjara, saudara. Supaya kita bisa menggenapi rencana Allah di atas dunia ini, saudara. Rencana Tuhan besar dalam hidup saudara. Sebab itu, saudara, miliki roh yang perkasa, saudara. Miliki roh yang perkasa, saudara. Karena Tuhan sudah memberikan roh Allah dalam hidup kita. Roh Allah yang Tuhan berikan kepada kita itu lebih besar dari segala roh apapun yang dalam dunia ini. Jangan tertipu lagi oleh iblis, saudara. Iblis sudah kalah, saudara. Ya, Tuhan sudah berikan kita kemenangan. Kita harus hidupi firman Tuhan. Kita harus hidupi firman Tuhan, saudara. Ya, saudara. Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya untuk menggenapi rencananya di atas dunia ini, saudara. Ya, dan Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam hidup saudara. Kita harus terus menghidupi roh Allah dalam hidup kita, saudara. Roh Allah itu harus kita tekan tombol on, saudara. Supaya Roh Kudus itu terus berkobar, menyala-nyala dalam hidup kita. Sehingga apapun kelemahan yang mencoba untuk melemahkan kita atau menjatuhkan kita, kita bisa kalahkan begitu saja oleh Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Sehingga Tuhan akan membawa Tuhan terus membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Saudara, Tuhan membawa kita terus makin naik dan bukan turun. Ingat, saudara, bahwa Tuhan sudah menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Jangan kita jatuh lagi dalam kelemahan. Semua kelemahan kita sudah bisa taklukkan, saudara. Kita bisa taklukkan itu di bawah kaki kita, saudara. Kita harus menang, mengalahkan setiap tipu daya iblis. Kita harus bisa kalahkan semua kelemahan manusiawi kita yang mencoba menggoda untuk kita ingat lagi kesalahan orang lain. Kita benci, kita marah, kita geram. Kita timbul lagi kecewa, timbul sakit hati, timbul kesedihan, timbul kemarahan. Itu tipu daya iblis, saudara.
kita sudah ditentukan jadi pemenang, saudara. Amin. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Tuhan yang telah mengasihi kita. Saudara, Tuhan mau kita nih, tiap hari kita mengalami Tuhan itu nyata dalam hidup saudara dan saya. Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk menggenapi rencana yang besar, saudara, di atas dunia ini. Saudara, jangan mau lagi ditipu oleh iblis, saudara. Jangan mau lagi berkutit di dalam kelemahan manusiawi kita. Kita harus bisa taklukkan semuanya itu. Tuhan mau kita bangkit jadi terang di tengah dunia ini. Jadi garam, membawa dampak perubahan bagi banyak orang, saudara. Sebab itu pagi hari ini Tuhan membebaskan saudara semua. Jemaat Sakura 5, Tuhan akan bebaskan saudara dari segala kepahitan, dari segala belenggu kekecewaan, belenggu kesedihan, belenggu kemarahan, belenggu kebencian, segala belenggu sakit hati, segala belenggu kepahitan yang membelenggu hidup saudara. Itu seperti penjajah, saudara. Tuhan sudah bebaskan saudara dari segala penjajahan, dari segala dosa. Tuhan sudah bebaskan semua itu dari segala ikatan-ikatan yang jangan mau dibelenggu lagi. Terimalah kelepasan dari Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Saudara, terima kelepasan dari Tuhan. Saudara akan dibebaskan dari segala rasa kecewa. Tidak ada lagi kekecewaan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Tuhan mau kita bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita roh kemenangan. Roh yang sudah berkemenangan itu ada dalam hidup saudara. Ya, supaya Tuhan memakai kita menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Menjadi garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk membebaskan para tawanan. Karena kita sudah dilepaskan. Amin, saudara. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi wakil Allah atas dunia ini, merepresentasikan kasih Allah melalui hidup kita, saudara. Menjamah banyak orang, melepaskan orang-orang yang terbelenggu, melepaskan orang yang terikat, membebaskan orang-orang yang terpenjara. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, maka kita pun harus bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita dengan segenap hati kita. Dengan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan mereka di masa lampau. Amin, saudara. Karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita pun juga harus bisa mengampuni orang-orang lain yang bersalah kepada kita dengan segenap hati kita. Dengan tidak lagi memperbincangkan kesalahan-kesalahannya, dengan tidak lagi membicarakan kesalahan-kesalahannya, tapi benar-benar sudah kita lupakan semuanya. Karena kita tahu tubuh ini bait Roh Kudus, tempat Roh Allah bertakhta dalam hidup kita. Izinkan Roh Allah menguasai kita, saudara. Bermanifestasi dalam hidup kita. Jangan ada sangat-sangat dosa sedikit pun di hati kita, saudara. Biar hati kita bersih, sehingga Tuhan bisa memanifestasikan dirinya di dalam hidup kita dan melalui kita. Sehingga Tuhan bisa memanifestasikan kuasanya melalui hidup saudara dan saya. Sehingga kita bisa mengalirkan kasih ilahi itu, kasih agape itu melalui hidup saudara dan saya. Saudara, Tuhan mau membebaskan saudara pada pagi hari ini. Terimalah kelepasan dari Tuhan. Saya akan menerima sukacita dari Tuhan. Saudara sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Maka saudara patut ya untuk bisa juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saudara dengan segenap hati saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Hari ini saudara kita juga akan mengingat ya, memperingati kematian Yesus 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah mencurahkan darahnya buat kita untuk menebus semua dosa-dosa saudara dan saya. Biar kita selalu ingat kasih-Nya yang telah dicurahkan buat saudara dan saya, supaya kita juga bisa mengasihi orang-orang lain. Ya, amin saudara. Biar kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk menerima perjamuan kudus. Sebab itu saudara, mari kita berdoa lebih dahulu, ya,
sebentar kita akan mempersiapkan roti dan anggur atau teh di depan kita. Kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus, mengingat kematian Tuhan Yesus yang telah membebaskan saudara dan saya dari penghukuman yang kekal itu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh-sungguh Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan Bapa, Engkau memberikan firman-Mu, memberikan kami pengertian Tuhan, kebenaran firman-Mu yang menjadikan mata rohani kami Tuhan. Tuhan Yesus, bahwa Engkau sudah menghapus semua surat hutang dosa kami. Tuhan sudah membayar lunas semua surat hutang dosa kami di kayu salib Golgota. Tuhan membebaskan kami dari penghukuman yang kekal. Tuhan membayar lunas semua hutang-hutang dosa kami, sehingga kami telah dibebaskan dari penghukuman itu, dan kami boleh menerima anugerah yang kekal, yaitu keselamatan yang kekal dari Tuhan. Kami telah menerima pengampunan dosa, kami telah dibebaskan dari penghukuman kekal itu, dan kami sudah menerima kelepasan dari Tuhan. Dan Tuhan mengajar kepada kami Tuhan, supaya kami juga bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami dengan segenap hati kami. Sebab itu pagi hari aku berdoa di dalam nama Yesus, kalau ada di antara saudara-saudara ya Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, yang masih menyimpan ganjelan, yang masih menyimpan sakit hati, yang masih menyimpan kebencian, yang masih menyimpan dendam, yang masih menyimpan iri hati, yang masih menyimpan kepahitan, pada saat ini aku katakan, aku deklarasikan, terlepas saat ini, bebas dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara terlepas saat ini, terbebas saat ini. Tuhan Yesus membebaskan saudara. Tuhan Yesus melepaskan saudara. Tuhan Yesus membebaskan saudara. Nalala Bapak ya basi kapole. Dan pagi hari ini saudara dibebaskan dari segala belenggu-belenggu, dari segala belenggu-belenggu, ikatan-ikatan, sakit hati, kekecewaan, dibebaskan saat ini, dilepaskan saat ini. Saudara dimerdekakan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terimalah saat ini. Terimalah kelepasan dari Tuhan saat ini. Sebelum kami menerima perjamuan kudus, bersihkan hati kami semua Tuhan. Layakkan kami semua, untuk kami boleh layak Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami boleh layak menerima berkat Allah melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Perjamuan kudus akan membawa berkat yang besar bagi kami sekalian, membawa sukacita bagi kami sekalian Tuhan, membawa kemenangan bagi kami sekalian, membawa kesembuhan bagi kami sekalian, dan membawa kesehatan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah dengar doa kami yang kami minta dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saudara siapkan roti dan anggur di depan saudara. Saya akan membacakan lebih dahulu firman Tuhan. Saudara, angkat roti di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang di tangan kananmu ini adalah melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan? Mari kita makan bersama-sama, kita ingat pengorbanan Yesus yang telah mati untuk kita, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oleh Engkau sudah mati untuk kami, menebus semua dosa-dosa kami Tuhan. Tubuhmu telah dipecah-pecahkan bagi kami, untuk menghapus semua dosa-dosa kami Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Saudara, mari kita angkat cawan ini di tangan kanan kita. Setelah itu kita akan mendengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Apakah saudara percaya bahwa cawan inilah lambang daripada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi saudara dan saya untuk menghapus, menyucikan kita dari segala dosa? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Melalui perjamuan kudus kami boleh diingatkan akan kematian Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Engkau telah mati di salib Tuhan. Yang tidak berdosa telah dijadikan dosa bagi kami, supaya kami yang berdosa boleh menerima pengampunan dari Tuhan, dan kami dibebaskan dari hukuman yang kekal. Kami boleh diselamatkan, kami boleh dibenarkan, kami boleh dilayakkan menjadi anak Allah. Tuhan Yesus, ini hidup kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, biarlah hidup kami, Kau pakai kami jadi saksi-Mu yang hidup, jadi berkat, jadi terang dimanapun kami berada. Biarlah kuasa Tuhan nyata dalam setiap hidup anak-anak Tuhan, pada setiap kami ya Tuhan, yang sudah mendengar firman Tuhan dan yang sudah menerima, oh Tuhan, dan yang sudah menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati kami sekalian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya mengajak saudara-saudara kita semua berdoa untuk bangsa negara kita juga berdoa untuk teman-teman kita berdoa untuk gereja kita. Mari saudara kita semua berdoa bersama-sama. Saudara, saya mengajak kita semua berdoa dengan mengucap saudara yang di rumah berdoa dengan mengucap saudara ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami saat ini mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami minta anugerah Tuhan, pengampunan buat bangsa kami. Selamatkanlah bangsa kami Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan turunkan atas bangsa kami. Biar bangsa kami boleh menerima anugerah, keselamatan dari Tuhan. Oh Tuhan, lepaskanlah bangsa kami Tuhan dari bencana wabah corona ini Tuhan. Kami berdoa minta anugerah Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang bisa membersihkan bangsa ini dari wabah corona Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan Tuhan hikmat kepada Bapak Presiden kami Jokowi dalam memimpin negara kami ke jalan Tuhan yang benar. Bapak, Engkau berikan juga kestabilan ekonomi buat bangsa kami, supaya rakyat kami Indonesia bisa mengalami hidup dalam kesejahteraan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Sakura 5 dan setiap orang yang mengikuti rekaman firman Tuhan ini. Biar Tuhan memberkati mereka sekalian di dalam kehidupan mereka Tuhan, di dalam usaha pekerjaan mereka. Oh Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Sakura 5, berikan kesehatan mereka Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala sakit penyakit apapun. Segala virus-virus corona jauh daripada mereka. Di dalam nama Yesus. Di saat-saat seperti ini Tuhan, Kau pelihara mereka. Tidak ada satu pun yang hidup dalam kekurangan. Kami berdoa tangan Tuhan selalu ada atas hidup mereka dan memberkati mereka Tuhan. Apapun yang usaha mereka Tuhan, baik usaha apapun yang mereka kerjakan Tuhan, buatnya selalu berhasil Tuhan. Dalam nama Yesus. Biar mereka juga selalu hidup melekat dengan Tuhan, membangun hubungan akurat dengan Tuhan. Mereka juga selalu ingat kepada Tuhan Bapa. Dia boleh selalu bersyukur kepada Tuhan Bapa. Aku berdoa berkati mereka dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Biar anugerah Tuhan tercurah atas mereka Tuhan. Engkau terus perbesarkan kapasitas mereka Tuhan. Kau bukakan tingkap-tingkap langit di sorga. Dan Tuhan mencurahkan berkat atas mereka. Biar mereka juga boleh ingat akan Tuhan Bapa. Oh Tuhan, biarlah mereka juga boleh ingat akan pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka masing-masing
Tuhan menjaga keluar masuk mereka, dan menjauhkan mereka dari segala bahaya, kecelakaan apapun. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi kami sekalian Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah terima kebenaran firman Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari, supaya kami terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Membuat kami makin hari makin kuat, makin dewasa, makin bercahaya, seperti bintang-bintang yang bercahaya di atas muka bumi ini. Supaya nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dibesarkan, dan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudara, kita mau terima berkat dari Bapa sorga. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan tinggi-tinggi. Bapa di sorga, sekarang kami minta Tuhan, curahkanlah berkat-Mu turun Tuhan, kata setiap anak-anak-Mu yang berdiri menantikan Engkau mencurahkan berkat ke atas kami sekalian. Bapa di sorga, kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berkat-Mu yang berlimpah. Saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, persekutuan, penghiburan, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kepada saudara-saudara sekalian. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai kita jumpa kembali. Kita berdoa supaya secepatnya kita bisa mengikuti ibadah offline ya, ibadah tatap muka. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman sekalian. Gimana firman Tuhan dan worship kali ini? Saat membangun bukan? Ayo sama-sama kita pastikan kita hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran dan kita menjadi pelaku firman Tuhan yang sudah kita hidupi sampai saat ini. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara tetap bisa memberikan persembahan, perpuluhan, dan power of synergy melalui transfer ke rekening berikut ini. Pengumuman ini terus hidup dalam kebenaran firman, keperkasaan roh, dan sukacita Allah. God bless you, Tuhan memberkati.